Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Atia Farha, NPM 1911090157 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan melakukan praktikum gaya gravitasi antar dua massa, hukum kuadrat terbalik dan gaya jatuh bebas dalam aplikasi MATLAB. Yang pertama, gaya gravitasi antara dua massa. Bunyi hukum gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali massa masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sehingga semakin besar massa benda, maka akan membuat besar gaya gravitasi semakin besar juga. Sebaliknya, jika semakin jauh jarak benda tersebut, maka akan membuat gaya gravitasi semakin kecil. Nah, untuk persamaan gaya gravitasi antara dua massa dapat dituliskan dengan F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya tarik gravitasi dalam satuan Newton, dan G merupakan konstanta gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dan M1 M2 merupakan massa masing-masing benda dalam satuan kilogram, sedangkan R merupakan jarak antar kedua benda. Nah, dengan menggunakan persamaan hukum gravitasi, untuk mencari nilai gravitasi antara dua massa, kita menggunakan aplikasi MATLAB. Pada MATLAB, kita membuat skrip untuk menuliskan persamaan hukum gravitasi. Yang pertama ada input variabel. Dalam input variabel, kita masukkan massa 1 dalam satuan kilogram, kemudian massa 2 juga dalam satuan kilogram, kemudian kita masukkan distance atau jarak, kemudian ada G atau konstanta gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, untuk kalkulasi atau perhitungan, kita masukkan rumus hukum gravitasi, yaitu force sama dengan G massa 1 dikali massa 2 per distance kuadrat. Nah, untuk perintah display, gaya antar massa sama dengan num2 str force, di mana num2 str digunakan untuk mengkonversi numerik menjadi string. Kemudian kita klik run, akan muncul enter the value of mass pada command window. Nah, untuk yang satu ini kita masukkan nilai 2,5, kemudian enter. Nah, untuk massa 2-nya kita masukkan nilai 1,093, kemudian enter. Nah, untuk distance kita masukkan nilai 1,0 min 5, enter. Maka akan muncul force between the mass is 1,8226 Newton. Untuk yang kedua, yaitu ada gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Dalam fisika, hukum kuadrat terbalik adalah hukum fisika yang menyatakan luhurnya sebuah kuantitas atau daya fisika yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Hukum kuadrat terbalik umumnya berlanjut ketika sebuah gaya, energi, atau kuantitas tidak berkesudahan yang dipancarkan secara radial dari sumbernya. Karena luas permukaan sebuah bola adalah pi r kuadrat sebanding dengan kuadrat jari-jari, maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, maka makin tersebar dalam sebuah kawasan yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan luas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Nah, hubungan antara gaya gravitasi bumi dan benda lain dengan jarak yang memisahkan pusatnya atau D dapat dinyatakan dengan F sebanding dengan 1 per D kuadrat. Dalam MATLAB, kita tuliskan input variabel, yaitu berisikan massa 1 dalam satuan kilogram, kemudian ada massa 2 juga dalam satuan kilogram, kita masukkan R dalam satuan meter, sedangkan G yaitu dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, untuk kalkulasi atau perhitungan, kita masukkan dr sama dengan R per 200, kemudian distance sama dengan R.2dr.2 kali R. Nah, untuk rumus hukum gravitasi, kita masukkan force sama dengan G dikali massa 1 kali massa 2 per distance kuadrat. Nah, untuk plot distance kuadrat force line width, plot ini digunakan nantinya untuk menampilkan grafik. Nah, pada sumbu X kita masukkan distance
dalam satuan meter kuadrat. Kemudian sumbu Y itu force dalam satuan kilogram meter per second kuadrat. Kemudian kita klik run, maka pada kolom command window akan muncul enter the value of mass 1. Kita masukkan angka 2,5. Kemudian enter. Untuk massa 2-nya kita masukkan nilai 1,093. Kemudian kita enter. Positive value distance kita masukkan nilai 1,0 min 9. Kita enter. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Di sini pada sumbu X yaitu ada distance in meter kuadrat, dan di sini ada force dalam sumbu Y, force in kilogram meter per second kuadrat. Nah, kesimpulan grafik ini adalah semakin jauh jarak antara dua benda, maka akan semakin kecil gaya yang ditimbulkan. Sebaliknya, jika semakin dekat jarak antara kedua benda tersebut, maka akan semakin besar gaya yang ditimbulkan. Kemudian, yang ketiga, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Ketika benda itu jatuh, kemudian hambatan udara diabaikan, maka percepatannya tetap atau konstan, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, melainkan bergantung pada ketinggiannya. Nah, untuk perumusan gerak jatuh bebas dapat dituliskan dengan V sama dengan G kali T, di mana V merupakan kecepatan gerak jatuh bebas dalam satuan meter per sekon, dan G merupakan percepatan gravitasi dengan nilai 9,81 meter per second kuadrat, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan dalam satuan sekon. Nah, pada MATLAB, input variabel kita tuliskan T final sama dengan final time dalam satuan sekon, dan untuk output variabel kita masukkan T sama dengan array of times at which speed. Nah, untuk V-nya sama dengan array of speed dalam satuan meter per sekon. G sama dengan G atau percepatan gravitasi dengan nilai 9,81. Nah, T final sama dengan input dalam satuan sekon. Kemudian ada dt sama dengan T final per 500. T sama dengan 0.2 dt.2 T final. V sama dengan G kali T. Nah, untuk membuat grafik kita tuliskan plot, dan plotnya itu T dan F. Nah, untuk pada sumbu X kita tuliskan T dalam satuan sekon, sedangkan dalam sumbu Y kita tuliskan V dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita klik run. Pada command window akan muncul enter final time. Nah, kita tuliskan di sini nilainya 11,3. Kemudian kita enter. Nah, kemudian akan muncul grafik seperti ini, di mana pada grafik menunjukkan bahwa gerak jatuh bebas berbanding lurus dengan waktu dan percepatan gravitasinya. Semakin besar waktu dan percepatan gravitasi, maka akan semakin besar kecepatan gerak jatuh bebasnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.